Maka onta dan kambing ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap karakter dari manusia yang senantiasa mengembalanya. Allah mengabarkan di Al-Quran, yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Ingatlah ketika pada hari kiamat nanti, orang-orang yang zalim saking menyesalnya, mereka memasukkan kedua tangannya, kedua tangan masuk ke mulut, bukan sekedar gigit jari, namun kedua tangan. Mereka menyatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai seandainya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Sungguh si fulan yang saya sudah jadikan teman dekatku itu, ternyata dia telah menyesatkanku dari peringatan Allah setelah peringatan Allah itu datang kepadaku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, kita kembali berjumpa dalam program kita Ngopi bareng Konco, ngobrol perkara ilmu agama bersama Konco. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang baik ini, yang pada momen ini kita insyaallah taala akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu terkait bagaimana Islam membimbing kita untuk memilih teman. Karena banyak kehancuran seseorang itu dikarenakan teman. Rusak agama seseorang itu dikarenakan teman. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'adini khalilih, falyanzur ahadukum liman yukhalil. Seseorang itu tergantung agama khalilnya, teman dekat dia. Maka cross checklah, lihatlah dengan siapa kalian mengambil seseorang sebagai teman dekat kalian, CS kalian. Karena ini akan berpengaruh sekali orang yang dekat dengan kita. Jangankan orang yang dekat dengan kita itu berupa manusia. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya hewan sekalipun itu bisa memberikan efek pengaruh kepada seseorang. Nabi SAW menyatakan al-khuyala, kesombongan itu pada al-faddadina anil wabar. Itu kesombongan itu ada pada teriakan pengembala onta. Wasakina fi ahlil ghanam. Sedangkan ketenangan, seseorang yang memiliki sikap tenang, humble, itu ada pada pengembala kambing. Maka onta dan kambing ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap karakter dari manusia yang senantiasa mengembalanya. Maka hewan memberikan pengaruh, bagaimana dengan manusia? Tentu lebih memberikan pengaruh lagi. Oleh karena itu, sebelum menyesal, pilih teman. Memilih teman bukan artinya kita ini bersikap eksklusif. Namun kita tetap berbaur dengan manusia, kita memberikan situasi yang baik kepada mereka, kepada teman-teman kita yang belum mengenal agama, kita kenalkan kepada mereka. Ada teman-teman kita yang berperilaku buruk, kita jaga pergaulan dengan mereka, jaga jarak mereka. Bukan artinya kita tidak mau kenal dengan mereka, apalagi kalau itu ternyata teman sekantor, teman satu pabrik, teman satu kampus, teman satu lingkungan. Artinya mereka tidak kita jadikan sebagai teman. Sekedar kenal ya kenal, relasi-relasi, rekannya rekan, tidak lebih dari itu. Namun menjadikan teman akrab, ini harus dilihat, dipilah-pilih siapa dia. Kalau dia orang yang beragama, baik agamanya, maka kita berteman dengan dia. Namun kalau orang yang kita jadikan orang teman tersebut ternyata jauh dari agama, jangan sampai kita berteman dengan dia. Orang Arab itu punya pepatah, ala inna fis sama'i baqa'an ismuha ala inna fis sama'i tuyuran ismuha baqa', ala inna tuyura ala ashkariha taqa. Ketahuilah di angkasa sana itu ada burung yang namanya burung baqa', dan ketahuilah bahwasanya burung itu hanya akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Maka burung gereja hanya akan berkumpul dengan burung gereja. Burung merpati hanya berkumpul dengan burung merpati, tidak akan berkumpul dengan burung gagak. Demikian pula karakter kita akan nampak, terlihat dengan jelas dengan siapa kita sering berteman, dengan siapa kita sering duduk, dengan siapa kita menjadikan orang lain sebagai sahabat kita. Nabi SAW menyatakan al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh itu bagaikan satu kesatuan pasukan.
Fama ta'arafa minha ikhtalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kalau mereka roh-roh itu saling mengenal, dia akan bersatu. Tapi kalau roh-roh itu tidak saling mengenal, dia akan berpisah. Demikian pula kalau ada orang baik, kita mau berduduk berdampingan dengannya, mau berkawan dengannya, maka inilah tanda kebaikan buat kita. Namun kalau ada orang baik, kemudian kita tidak bisa bergaul dengannya, malah kita akrab dengan teman-teman yang buruk, maka ini pertanda, warning. Ini adalah tanda keburukan buat diri kita. Maka segera bertobat dan introspeksi. Oleh karena itu, teman-teman semuanya di rumah, sekali lagi, pilih teman kita yang kita jadikan teman akrab kita. Jangan sampai kita menjadikan orang-orang yang buruk agamanya sebagai teman dekat kita. Ini akan berpengaruh. Nanti menyesal. Menyesalnya itu di dunia hanya gigit jari, tapi kalau di akhirat menyesalnya itu gigit 2 tangan. Allah mengabarkan di Al-Quran, yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Ingatlah ketika pada hari kiamat nanti, orang-orang yang zalim saking menyesalnya, mereka memasukkan kedua tangan, masuk ke mulut, bukan sekedar gigit jari, namun kedua tangan. Mereka menyatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai seandainya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Sungguh si fulan yang saya sudah jadikan teman dekatku itu, ternyata dia telah menyesatkanku dari peringatan Allah, setelah peringatan Allah itu datang kepadaku. Namun karena si fulan jadi teman dekat, kita mau baik, si fulan mempengaruhi kita agar jangan baik, tetap bersama dia dalam keburukan, akhirnya terpengaruh. Di akhirat menyesal, bahkan di akhirat saling bermusuhan, saling berlepas diri. Allah mengabarkan kepada kita di Al-Quran, al-akhillau yawma idin, akhilla, teman-teman dekat pada hari itu, ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Sebagian teman dekat dengan sebagian yang lain itu akan menjadi musuh kecuali orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa di dunia, mereka akan berkawan pula dengan teman-temannya di dunia. Di akhirat akan berkawan di mana? Di negeri keselamatan, yaitu di Al-Jannah. Berkawan dunia akhirat. Adapun orang-orang yang durjana, yang mereka menjalin persahabatan tidak di atas agama, mereka boleh berkawan, mereka boleh CS, mereka boleh dekat di dunia, namun di akhirat mereka akan saling melaknat. Di akhirat mereka akan saling berlepas diri, dan di akhirat Allah kabarkan mereka akan saling bermusuhan. Sekali lagi, sebelum menyesal, kita pilih teman kita, siapa yang layak jadi teman kita. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.